Dodi Sudrajat seperti tidak pernah henti mencari kehebohan. Kini ia ingin mengajukan gugatan tes DNA untuk cucunya Galaskai. Pengacaranya, Jamaluddin Kudubun, menyebutkan keberadaan Gala memang menjadi polemik. Ia kemudian menjelaskan tujuan di balik kliennya menginginkan tes DNA. Menurutnya, hal ini penting agar bisa menjawab berbagai salah sangka dan polemik yang berkembang selama ini di masyarakat, yang nyaris membuat pembelahan di masyarakat sehingga menghasilkan pro dan kontra. Kami juga akan berencana dalam waktu dekat akan menyampaikan gugatan ke pihak pengadilan negeri terkait dengan DNA daripada Ananda Gita Gala. Ini kenapa menurut kami penting, agar juga bisa menjawab berbagai sangka, kemudian berbagai macam polemik yang berkembang selama ini, nyaris membuat pembelahan di masyarakat, ada pro dan kontra, sehingga apa yang menjadi kekuatan hukum bagi pihak siapapun yang kemudian akan menjadi kepercayaan bagi negara ataupun hukum terkait dengan hak asuh Gala maupun hak walinya itu kemudian menjadi jelas, karena asal usul daripada anak itu tidak boleh dihilangkan. Nasabnya harus jelas, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, dan seterusnya, supaya jangan sampai kemudian kita memancing di air keruh. Kita ingin agar sesuatu menjadi jelas, terang benderang, tapi justru kita tidak punya keinginan cukup untuk menggali kebenaran yang sesungguhnya. Karena itulah kebenaran material yang masih harus sama-sama kita sepakati untuk kita temukan kebenaran itu. Itu soal DNA. Kalau begitu orang, ya saya mau berkata apa ya? Saya itu tidak mungkinlah saya berpendapat apa. Jadi kamu maunya saya mengeluarkan somasi juga? Tidak lah, biarin aja lah orang. Mau seperti apa orang, ya sudahlah. Saya yakin dengan keyakinan saya bahwa apa yang saya jalankan itu sejauh ini benar menurut saya. Dan saya orang begini, orang begitu menyamakan ini dengan itu, menyamakan ini, ya sudahlah, kita lihat aja kan. Toh netizen dan masyarakat kan ada yang akan menilai semua itu. Saya yakin dan percaya sampai saat sekarang saya tidak akan pernah dibiarkan oleh masyarakat atau netizen. Ya mungkin masyarakat, saya yakin masyarakat dan netizen akan mensupport saya, akan membantu dan akan mendoa saya. Ya, karena sejauh ini saya rasanya udah berusaha sebaik mungkin. Jadi saya tidak akan netizen mungkin akan juga ya. Iya, ini kan nanti gugatan di Mahkamah Agung nanti kalau misalnya memang itu diharuskan ada tes DNA, ya jadi siap aja ya gitu ya Bu. Untuk tes DNA ya, gimana? Nggak masalah, ya. Tes DNA siapapun bapaknya ini kakeknya, itu aja. Ya. Jadi mau tes DNA mau apapun gitu kan, kalau merasa keberatan dia harusnya berkeberatan dong. Jadi itu orang yang pingin juga seperti itu, nggak mau seperti ini, capek lah gitu kan. Tapi karena Dedi selama ini ditutup aksesnya untuk ketemu Gala, membawa Gala juga susah, dipinjam juga susah. Jadi ya mau nggak mau Dedi juga harus jadi memberikan perlawanan yang tadinya sabar tapi batas kesabaran orang kan ada batasnya gitu. Tapi ya sudah, akhirnya kan ya bukan Dedi aja, Gala ini kan milik keluarga besar Dedi, milik keluarga almarhum. Coba dia nggak berpikir itu, dia mungkin berpikir Dedi gitu, tapi kan di belakang Dedi kan ada keluarga yang ingin menggendong Gala, itu nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau ya sudah. Ya, Dedi akhirnya memberikan perlawanan, artinya bukan memberi perlawanan tapi artinya ingin memberi keadilan ya Bu ya. Menunjukkan sikap. Minta keadilan ya, sikap dan memohon keadilan gitu. Saya sih hal-hal itu tuh ndaklah jadi apa banget bagi saya. Ndaklah perlu saya tanggapi banget. Kita lihat aja lah hukum ke atas. Kenapa? Karena semuanya apapun yang saya lakukan kayaknya salah aja semuanya. Kita lihat aja lah ya. Kalau gitu saya jadi ketawa, jadi masalah ini kan. Makanya saya jadi nggak itu ya jadi nggak ngerti caranya sekarang. Tentu
Tentu hal ini dilakukan dengan tujuan memperjelas asal-usul Galaskai, sehingga jelas pula nasabnya. Sebenarnya, di balik gugatan DNA Galaskai dari pihak Dodi hanya untuk membuktikan soal siapa yang berwenang mengasuh Gala. Lantas, apakah gugatan tersebut akan membuktikan fakta lain terkait DNA Galaskai? Polemik enggak lah, kan sebenarnya Dedi bilang mirip. Ya enggak, kan itu sebenarnya kalau orang dia mirip ini ya, mirip itu kan dia bilang mirip. Ya enggak sah-sah aja dong kalau dia dibilang mirip, ya kan? Soalnya dia kok dia mirip, dia aja kadang-kadang dibilang mirip Tukul, kadang-kadang gitu ya biasa lah gitu kan. Itu mirip loh, kan cepaknya kayak gini. Mayang tuh bilang kemarin, Dedi kok kayak Om Tukul, dia bilang gitu. Jadi persis sama, nggak usah dipolemikkan. Karena memang kita lihat, memang Dedi lihat, ya memang dari jidatnya kan sama, mirip gitu aja. Jadi cuman hanya statusnya ya semoga nanti kelak kalau kamu dewasa menjadi profesor juga. Udah nggak ada hal-hal yang membuat jadi polemik lah gitu ya. Ya kan Dedi sudah bilang dari dulu bahwa Prof Bambang ini adalah sebagai guru spiritual, ya sebagai motivator, sebagai abang juga ya. Jadi profesor ini sangat-sangat baik, dan setelah Vanessa meninggal pun dia Profesor Bambang baik sama Mayang, sama Dedi, ya kan. Jadi tidak menunjukkan hal yang sudah setelah meninggal tuh udah ya, kenyataannya kita lihat sama Mayang baik banget. Ya. Ini bukan kayak Vanessa pacaran dengan dua lelaki ya, tidak. Tapi dia belum kenal Bibi. Iya. Ketika dengan profesor, gitu loh. Jadi kalau ada yang keberatan ya tes DNA aja ya. Iya Bu. Iya. Bang, saya nggak pernah jadi mantannya Vanessa. Justru saya itu banyak menasehatin dia tentang percintaannya, tentang pergaulannya, tentang bagaimana dia menghadapi hidup ke depan, tentang bagaimana beradab. Itu tidak ada mantan. Kalau mantan saya nggak ada lah. Itu isu itu. Iya, karena memang apapun yang ditanyakan sama apa aja sama dia ditanyakan ke saya. Iya, adik. Memang sampai saat ini juga adik saya. Kalau mantan, mungkin mantan yang gila saya kalau sampai hari ini ngurusin dia. Itu mantan gila. Tapi kalau adik, nggak ada kakak yang gila. Justru kakak yang gila kalau nggak mengurusi. Gitu. Itu logikanya. Kalau mantan gila, kalau sampai udah bersuami pun masih diurusin, mati masih diurusin, mantan gila itu. Tapi kalau adik tidak ada putusnya. Bahkan sudah meninggal kita doakan, kita panggil anak yatim, kita panggil para kiai, para ulama untuk mendoakan bersama-sama semoga dia di sana tenang, damai bersama suaminya.